Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Firdiansyah dengan NPM 2417051054. Saya dari Prodi Ilmu Komputer angkatan 2024 kelas B. Di sini saya akan membuat penjelasan tentang bagaimana cara mengerjakan soal yang saya buat di video sebelumnya tentang reduksi DFA. Di sini ada 5 himpunan state, maksud saya 6, Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dan Q5. Untuk diagramnya seperti ini. Nah, kita disuruh untuk menentukan diagram state mana yang ekuivalen dengan diagram state yang di atas ini. Nah, diagram tersebut harus sudah disederhanakan dengan reduksi state atau dengan konsep reduksi DFA. Nah, di sini ada pilihan A, B, C, dan D. Nah, kita langsung aja kerjakan. Nah, di sini saya mengerjakan soal ini dengan bantuan referensi dari YouTube dan web WordPress ini. Nah, tahapan-tahapan buat ngereduksi DFA itu, yang pertama kita hapus semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal. Nah, di sini state awal itu Q0. Nah, di sini kita lihat Q1 itu dapat dijangkau oleh Q0 langsung. Dan untuk Q2 itu dapat dijangkau oleh Q0 dari Q3. Dan untuk Q3 itu bisa dijangkau oleh Q0 langsung. Dan untuk Q4 itu bisa dijangkau oleh Q3 dan Q0. Dan untuk Q4 itu bisa dijangkau oleh Q0 lewat Q3. Dan untuk Q5 itu bisa dijangkau oleh state awal atau Q0 dari Q1, Q2, dan Q4. Oke, jadi semua state di sini merupakan state yang dapat dicapai oleh state awal. Oke, selanjutnya itu kita cari pasangan state yang distinguishable, atau kata lainnya itu di sini dijelasin distinguishable itu pasangan dua state yang mana satu state merupakan final state atau Q5 kalau di sini, dan satu state merupakan state yang bukan final state. Jadi kita di sini pakai notepad aja buat nyatet. Nah, kita tulis distinguishable itu yang pertama Q0 dan Q5, lalu Q1 Q5, terus Q2 Q5, Q3 Q5, dan Q4 Q5. Nah, kemudian kita cari distinguishable lainnya melalui semua pasangan. Di sini itu dijelasin nah, jika PA dan QA adalah pasangan yang tercatat sebagai distinguishable dari hasil dari hasil ini, maka PA QA juga pasangan yang distinguishable. Jadi kalau pasangan ini merupakan hasil dari pasangan sebelumnya dan pasangan sebelumnya itu distinguishable, pasangan yang sekarang ini juga distinguishable. Jadi kita cari semua kemungkinan pasangan yang ada. Oke, kita catat dulu kemungkinan pasangan yang ada itu mulai dari Q0, itu Q0 dan Q1, kemudian Q0 dan Q2, Q0 dan Q3, dan Q0 dan Q4. Untuk Q0 dan Q5 itu sudah distinguishable. Kita jarakin aja. Kemudian selanjutnya itu ada Q1 dan Q2. Kemudian Q1 dan Q3, Q1 dan Q4,
Lalu untuk Q1 dan Q5 itu sudah distinguishable. Lanjut ke Q2 dan Q3, kemudian Q2 dan Q4. Terakhir adalah Q3 dan Q4. Kita mulai dari Q1 dan Q0 dan Q1. Caranya kita masukkan input 0 dan input 1 ke masing-masing state ini. Kita mulai dari input 0, itu hasilnya. Untuk yang Q0 kita inputkan 0 itu menjadi Q1. Terus untuk yang Q1 kita inputkan 0 itu jadi Q3. Oke, lanjut ke input 1. Untuk input 1, Q0 kita input 1 dia menjadi Q3. Dan Q0 kita inputkan Q1 kita inputkan 1 itu menjadi Q5. Lanjut ke Q0 dan Q2. Kita masukkan 0 dulu. Q0 kita inputkan 0 itu Q1 sama. Kemudian Q2 kita inputkan 0 itu menjadi Q3. Oke, selanjutnya itu input 1. Untuk Q0 kita input 1 Q3 dan Q2 kita input 1 jadi Q5. Q3 dan Q5. Mungkin karena ini memakan waktu, saya percepat aja. Oke, lanjut ke Q1 dan Q2. Caranya sama juga. Q1 kita masukkan input 0 itu menjadi 3, dan Q2 kita input kita input 0 jadi Q2. Jadi Q3 Q2. Q1 input angka 0, Q3 Q2 input angka 0, Q3 Q3. Untuk angka 1, Q1 input angka 1 Q5, Q2 input angka 1 Q5 juga. Oke, kita lanjut sama seperti yang tadi. Q1 dan Q3 kita masukkan input angka 0. Kita percepat aja. Q3 1 itu Q4, Q4 1 itu Q5. Oke, ini sudah udah saya masukkan semua pasangan-pasangannya. Nah, di sini setiap input yang distinguishable, maka pasangan tersebut akan otomatis distinguishable. Jika salah satu inputnya itu distinguishable, maka pasangan tersebut adalah distinguishable. Nah, di sini untuk Q0 di sini semuanya distinguishable. Mulai dari Q0 Q1 sampai Q0 Q4 di sini ada input yang menyebabkan distinguishable kecuali Q0 dan Q3. Nah, untuk Q0 dan Q3 ini kita lihat dari pasangan berikutnya. Nah, pasangan berikutnya itu ada Q1 dan Q2. Q1 dan Q2 di sini itu indistinguishable. Nah, oke, lanjut ke hasil kedua yaitu Q3 dan Q4. Nah, Q3 dan Q4 di sini ternyata distinguishable. Jadi pasangan Q0 dan Q3 ini otomatis distinguishable juga. Jadi untuk input 0 ini distinguishable semua. Kita kasih di sini distinguishable. Oke, kita lanjut ke Q1. Untuk semua pasangan dari Q1 di sini untuk Q1 Q2 itu dia indistinguishable. Terus untuk Q1 dan Q3 itu distinguishable karena ada Q4 dan Q5 berpasangan. Jadi ini distinguishable. Kita kasih logo D aja. Untuk Q1 dan Q4 itu dia indistinguishable.
Ini untuk yang indistinguishable kita kasih logo I, yang distinguishable kita kasih logo D. Lanjut untuk pasangan 2 dan 3. Nah, untuk pasangan 2 dan 3 ini di input angka 1 dia ada indistinguishable, yaitu Q4 dan Q5. Jadi kita tandain ini D. Dan untuk pasangan 2 dan 4 dia itu indistinguishable karena nggak ada pasangan final state dan non final state. Kita kasih logo indistinguishable. Kemudian untuk pasangan Q3 dan Q4 ini distinguishable. Nah, kemudian dari distinguishable dan indistinguishable ini kita kelompokin. Jadi pasangan yang distinguishable itu ada Q0 ini kita copy aja. Ini, kemudian ini, kita ganti 1, 2, 3, dan 4. Lalu mana? Ini Q1 dan Q3. Kemudian Q2 dan Q3. Kemudian Q3 dan Q4. Untuk yang indistinguishable itu ada pasangan Q1 Q2, kemudian Q1 Q4, lalu Q2 Q4. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita satuin yang indistinguishable. Jadi di sini ada Q1, Q2, dan Q4. Nah, tiga ini kita bisa satuin jadi satu state. Jadi yang distinguishable ini kita jadikan seperti awal, dan untuk yang indistinguishable ini kita bisa jadikan satu state, yaitu di langkah ke 5. Beberapa state yang saling indistinguishable dapat digabungkan ke dalam satu state. Jadi kalau di sini kita ada Q1, Q2, dan Q4. Kita lihat di sini yang mana yang Q1, Q2, dan Q4-nya gabung. Oke, untuk jawaban yang C itu Q1, Q2, dan Q3, bukan Q4. Terus untuk jawaban D itu Q1, Q2, Q3, Q5. Untuk jawaban yang B ini Q1, Q2 doang. Untuk jawaban yang B itu Q1, Q2 aja. Kemudian untuk jawaban yang A ini ada Q1, Q2, dan Q4. Tapi ini belum tentu benar. Kita gabungkan lagi. Nah, setelah tadi kita gabungkan yang ini, kita ke tabel. Nah, di sini cara saya membuat tabel kemarin saya di video sebelumnya saya sudah mendapatkan jawaban, dan jawaban tersebut berbentuk tabel, lalu saya buat diagramnya. Nah, di sini cara saya buat tabel dari yang sudah disederhanakan itu, pertama di sini yang digabungkan itu hanya Q1, Q2, dan Q4. Nah, sisanya itu kita tulis ulang. Pertama itu Q0. Q0 itu tidak bergabung. Kemudian, nah di sini Q1 kita ganti dengan Q1, Q2, dan Q4. Kemudian untuk Q3 di sini Q3 tidak digabung, jadi Q3 tetap kita tulis dengan Q3. Selanjutnya di sini ada Q2. Nah, Q2 ini bisa kita tulis Q1, Q2, dan Q4. Nah, di sini input Q2 itu menuju ke angka 3, dan untuk input 1 dia menuju ke angka 5. Nah, kita tuliskan ulang aja. Untuk input 0 dia ke Q3 karena Q3 nya nggak digabung. Terus Q5 juga karena dia final state, jadi dia tidak digabung. Kita tulis ulang lagi. Terus untuk yang Q3 di sini Q3. Nah, di sini ada Q2.
kita tulis seperti Q1, Q2, dan Q4. Dan Q4 ini juga kita tulis seperti itu karena Q4 bergabung. Q2 dan Q4. Terakhir, saya lupa nambahin satu tabel lagi. Oke, terakhir itu Q5. Nah, Q5 itu tetap ya, karena dia final state. Dia nggak akan berubah. Oke, Q5 dan di sini juga Q5. Jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, lalu dari hasil ini kita buat ke diagram karena jawaban di pilihan ini cuma ada diagram. Nah, kita gambar diagram dari hasil yang telah kita dapat menjadi sebuah tabel tadi. Oke, kita mulai dari Q0. Kita kasih tanda panah seperti biasa. Lalu input 0 dia itu ke Q1, Q2, Q3, Q1, Q2 dan Q4. Kemudian kita tarik garis, lalu kita kasih input angka 0. Untuk input angka 1 itu dia ke Q3. Lalu input angka 0 dari Q1, 2, 3, 4 itu ke Q3. Kita kasih input angka 0 dan satunya itu ke Q5. Kita buat di sini Q5, kita jadikan dia final state. Lalu kita beri input 1. Lalu untuk yang selanjutnya itu Q3, dia itu input 1 dan input 0 menuju ke Q1, 2, 3, 4. Ke Q1, 2, 3, ke Q1, 2, 4. Oke, kita agak jarakin dikit. Lalu kita tulis 0 dan 1. Nah, untuk Q5 ini kita seperti tadi, kita kembalikan ke Q5 lagi. Nah, dan diagramnya kurang lebih seperti ini. Kita lihat di jawaban. Nah, di jawaban yang paling benar jawabannya adalah yang A. Q0 0 ke Q1, 2, 4 sama, lalu 0 input 1 ke 3. Oke, lalu Q1, 2, 3 Q1, 2, 4 ke Q3 dengan input 0 sama, lalu Q3 dengan input 0 dan 1 itu ke Q1, 2, 4. Dan yang terakhir Q1, 2, 4 input 1 ke Q5 dan Q5 nya input 0, 1 tetap ke Q5 sama. Jadi jawabannya yang A. Kita kunci jawabannya yang A. Oke, klik selesai, poinnya 1. Lalu kita udah reshuffle di sini. Kok reshuffle anjir? Oke, di sini udah acak. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya, penjelasan tentang soal reduksi DFA. Saya ucapkan terima kasih. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.